Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelumnya kita ucapkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul lagi di pertemuan kali ini ya, di mata pelajaran matematika pertemuan kali ini. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Maka ketua kelas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam memahami materi kita kali ini. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya coba tengok dulu kanan kiri kalian. Teman-teman kanan kiri kalian hadir atau tidak? Gimana? Hadir semua? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini yaitu mengenai relasi dan apa tadi? Dan fungsi. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya nih, minggu lalu kalian sudah belajar apa? Apa Dani? Himpunan? Iya, betul sekali. Kita sudah belajar mengenai himpunan. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih Bu manfaat dari relasi, kita mempelajari relasi dan fungsi itu? Baik, jadi seperti ini ya. Sebenarnya prinsip dari relasi dan fungsi itu sudah kita temui gitu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya nih, bentar. Ibu punya handphone. Nah, di sini kan ada tombolnya nih, ya. Coba lihat. Oke. Nah, ketika si handphone ini mati, terus Ibu tekan tombol yang ini satu kali, maka handphonenya nyala. Dan ketika si handphone ini nyala, terus Ibu tekan satu kali lagi, handphone ini akan mati. Jadi, itulah yang dinamakan dengan relasi. Punya satu tombol, tapi memiliki dua fungsi. Terus, apa sih Bu contoh dari fungsi? Nah, tadi kan tombol yang ini dia satu tombol tapi memiliki dua fungsi. Nah, tombol yang ini nih untuk memperbesar volume. Nah, ketika Ibu tekan satu kali, volumenya naik. Ketika Ibu tekan satu kali lagi, volumenya tetap naik gitu. Jadi tetap naik, dia tuh nggak bisa turun dengan satu tombol yang ini. Jadi tombol ini memiliki satu fungsi dan itu disebut dengan fungsi. Ibu mohon untuk anak-anak semuanya bisa memperhatikan apa yang akan Ibu jelaskan dan juga siapkan alat tulis dan LKS-nya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang tadi apa? Relasi dan fungsi. Namun sebelum itu, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita dapat mendefinisikan mengenai relasi dan fungsi. Yang kedua, kita akan mengetahui contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan menyatakan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius dan juga pasangan berurutan. Terus yang terakhir yaitu kita dapat memahami apa itu domain, kodomain dan juga rank. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dari relasi. Namun sebelumnya, anak-anak coba buka dulu LKS-nya, halaman 15 mengenai relasi dan fungsi ya. Oke, coba perhatikan. Ya, relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya, atau hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B.
Contohnya nih, Ibu mau tanya dulu nih. Siapa ya? Reni. Oke, Reni. Reni, warna favorit kamu apa? Pink. Pink, oke. Terus siapa lagi ya? Dina, warna favorit kamu apa? Apa? Pink. Oke, pink juga. Sama apa? Biru. Oke, biru. Siapa lagi ya? Rizky. Ya, yeah. Rizky, warna favorit kamu apa? Hijau. Oke, Rizky hijau. Nah, jadi anak-anak, ini contoh dari relasi. Relasinya hubungan antara apa? Jadi relasinya itu hubungan antara siswa ya dengan warna favoritnya gitu. Jadi kita bisa misalkan nih si nama-nama siswanya ya tadi kayak Reni, Dina, sama Rizky kita sebut dengan himpunan A, dan juga warna-warna kesukaannya itu kita sebut dengan himpunan B. Nah, maaf ini belum ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, gimana tadi? Paham tidak pengertian dari relasi? Oke, selanjutnya materi yang kedua, cara menyatakan relasi. Jadi anak-anak ada 3 bentuk ya, maksudnya 3 cara dalam menyatakan bentuk relasi. Yaitu yang pertama, diagram panah. Jadi tadi yang Ibu contohkan ya tentang warna favorit kalian, Ibu menyatakannya dalam bentuk diagram panah gitu. Jadi Reni suka dengan pink, Dina suka dengan pink dan biru. Jadi si panah, karena Dina suka pink dan biru, berarti panahnya dia ke pink dan juga ke biru gitu. Terus yang kedua, diagram Cartesius. Jadi kan diagram Cartesius itu ada 2 sumbu ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Paham? Yang horizontal itu sumbu X dan yang vertikal itu sumbu Y. Caranya bagaimana, Bu? Jadi seperti ini ya. Lihat. Yang ini, yang bawah yang sumbu X, kita tuliskan ini yang himpunan A-nya. Tadi nama-nama siswanya ya, yaitu Reni, Dina, dan juga Rizky. Terus kita yang tulis yang vertikal ke atas itu dengan himpunan B-nya. Himpunan B-nya itu tadi warna-warna favorit kalian, yaitu ada pink, apalagi biru dan juga hijau. Oke. Terus kita tarik, karena Reni itu suka dengan pink, kita nggak tarik garis putus-putus dari Reni ke pink gitu. Paham nggak? Iya. Terus yang kedua, Dina. Karena Dina itu sukanya pink dan biru, ya, pink dan biru, maka kita tarik garis putus-putus dari Dina ke pink dan juga dari Dina ke biru. Paham? Oke, lanjut. Terus yang ketiga yaitu Rizky. Rizky suka warna apa? Rizky sukanya warna hijau. Jadi kita tarik garis putus-putus, maaf, dari Rizky ke hijau. Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu pasangan berurutan. Jadi pasangan berurutan ini kita menyatakannya dalam bentuk himpunan. Tahu kan? Iya, dalam bentuk kurung kurawal tuh. Ya, ini ya, bentuk kurung kurawal tuh yang seperti ini. Nah, paham? Oke, yang pertama, kan ini namanya juga berurutan kan? Jadi dari sini nih, Ibu maksudnya yang
warna apa? Tadi pink, ya kan? Dari himpunan B-nya itu kan pink. Jadi nulisnya itu buka kurung, himpunan A-nya tadi siapa? Reni, koma, himpunan B-nya itu si panah ini dia kemana? Ke pink kah, biru atau hijau? Dan karena Reninya suka warna pink, jadi si panah ini ke warna pink. Kita tulis ini Reni, pink. Iya, pintar. Terus lanjut lagi. Kita kasih koma juga ya. Reni dalam kurung Reni, pink. Terus koma. Siapa lagi? Dina, apa? Pink. Iya, betul sekali. Dina, pink. Ya, kita kasih lagi koma. Terus Dina suka apa lagi? Biru. Jadi semuanya ditulis ya. Dina suka pink dan juga Dina suka biru. Dina, biru. Terus yang terakhir, ini koma. Rizky tadi apa pilihannya? Hijau. Oke. Tutup kurung, terus tutup kurung. Wow. Soalnya di sini di himpunan A juga sudah habis ya. Himpunan B juga sudah ya. Oke. Jadi anak-anak, cara menyatakan bentuk relasi itu ada berapa tadi? 3. Iya, yang pertama itu diagram mana? Diagram Kartesius. Yang ketiga, pasangan berurutan. Nah, setelah tadi kita mengetahui bentuk-bentuk dari cara menyatakan relasi ya, sekarang kita akan belajar mengenai pengertian dari fungsi. Baik, perhatikan ya anak-anak, dan jangan lupa juga catat apa yang ibu tulis di depan ya. Oke. Jadi, fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu. Nih, ibu garis bawahi tepat satu ya. Tepat satu ke himpunan B. Contohnya, masih yang tadi ya, biar kalian gak bingung juga ya. Tadi Reni itu suka dengan pink, Dina suka dengan pink dan biru, Rizky suka dengan hijau. Nah, itu kan contoh dari relasi. Sedangkan dalam fungsi ya, setiap anggota himpunan A-nya itu, anggota ini harus tepat satu ke himpunan B ya, ke sini. Jadi biar ini jadi contoh fungsi juga, kita hapus yang Dina suka sama pink. Jadi dalam himpunan anggota A-nya itu dia harus memilih satu di himpunan B gitu. Jadi Reni suka pink, Dina suka biru, Rizky juga suka hijau, seperti itu. Jadi ya, dalam fungsi itu, si himpunan A-nya itu tidak boleh kosong. Misalnya ibu kasih nih, siapa tadi? Contohnya siapa ya? Yani. Misalkan ibu kasih nih, Yani ada di himpunan A kan ya? Nama-nama ada di himpunan A. Tapi Yani dia nggak suka pink, biru atau hijau, maka dia bukan fungsi. Karena fungsi itu, lihat ya, semua anggota himpunan di A, harus memilih, harus tepat satu ke himpunan B yang ini. Karena Yani kan nggak pilih dari ketiga ini kan, maka ini bukan disebut dengan fungsi, tapi ini disebut dengan apa? Relasi, seperti itu. Atau misalnya lagi
Reni suka juga dengan hijau. Atau Reni suka juga dengan biru. Dia pilih ketiga-tiganya nih. Si Reni pilih ketiga-tiganya. Maaf, Reni pilih ketiga-tiganya ya. Pink, biru, dan hijau. Nah, itu bukan fungsi. Ya. Tetapi itu adalah relasi. Karena dalam relasi itu dia tidak memiliki aturan untuk tepat satu setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B atau lainnya ya. Karena kan tadi pas awal relasi itu hanya menghubungkan himpunan A ke himpunan B seperti itu. Jadi ini bukan relasi ya. Bagaimana tadi untuk jadi relasi berarti untuk jadi fungsi berarti si Yani harus memilih biru misalnya. Nah, ini masih termasuk dengan apa tadi? Fungsi, karena setiap anggota di A-nya dia memilih anggota di B, begitu. Baik, materi yang terakhir yaitu sudah dituliskan? Ya. Oke. Yang keempat, kita akan belajar mengenai domain. Apa itu domain? Kodomain, dan juga apa tadi? Rank. Rank. Jadi anak-anak, domain itu adalah daerah asal. Domain itu adalah daerah asal. Terus kodomain adalah daerah kawan. Terus yang terakhir yaitu rank atau hasil. Rank itu atau hasil. Jadi di sini Ibu punya sebuah fungsi ya. Nih, fungsi. Nah, jadi anak-anak coba lihat dulu sebentar. Nih, himpunan A yaitu Reni, Dina, Rizky, dan Yani itu termasuk pada domain atau daerah asal. Ini disebut, ini contohnya apa tadi? Himpunan apa? A. Oke. Terus yang kodomain. Yang kodomain itu daerah kawannya. Berarti yang sebelah, yang ini nih, yang himpunan B. Jadi kodomain daerah kawannya ini, kodomainnya di mana? Tadi kata Ibu? Ini nih, himpunan B. Terus rank atau hasilnya itu yang ada di kodomain. Anak-anak coba lihat yang ada di kodomain, tapi yang dipilih oleh si domainnya gitu. Berarti yang dipilih oleh si domain apa aja coba? Apa tadi? Pink, terus biru sama hijau. Jadi ini ranknya ya, pink, biru sama hijau. Misalkan Ibu tambah lagi ya warnanya di sini. Misalkan Ibu tambah warna kuning nih, ya. Ibu tambah kuning. Tapi yang di himpunan A atau siswa-siswa yang ada di himpunan A seperti Reni, Dina, Rizky sama Yani itu dia nggak pilih kuning, ya. Dia nggak pilih kuning. Dia pilihnya pink, biru sama hijau. Jadi si kuning ini bukan termasuk pada rank atau hasil, tapi dia termasuk pada kodomain. Soalnya dia ada di daerah kawan kan, ada di himpunan B. Seperti selanjutnya, paham tidak? Misalkan
ditanyakan banyak anggota suatu pemetaan. Nih. Jadi, coba lihat anak-anak. Misalkan nih, diketahui NA itu banyak anggota di himpunan A. Misalnya tadi himpunan A-nya itu siapa tadi? Reni. Ada 4 orang ya? Reni, Yani, Rizky sama Dina ya kalau nggak salah. Berarti dia anggota himpunan A-nya itu ada 4 orang. Oke. Terus NB. NB adalah banyak anggota himpunan B. Tadi anggota himpunan B-nya berapa? Ada 3 ya? Ada 4. 3 atau 4 ya? Terus, jadi banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu rumusnya NB pangkat NA. Misalnya tadi himpunan A-nya ada berapa tadi? 4 orang ya. Misal yang himpunan B-nya tadi cuma ada biru, pink sama hijau. Berarti ada 3. Jadi kita cuma tinggal tulis NB-nya tadi berapa? Ada maaf ini ya. 3 dipangkatin 4. 3 pangkat 4 gitu. Terus kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke A, rumusnya itu NA atau banyaknya himpunan anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Berarti ini berapa tadi? NA-nya berapa? Berapa, Nis? Berapa? 4 pangkat 3 karena NB-nya ada 3 gitu. Baik, setelah tadi kita belajar mengenai apa tadi? Pengertian fungsi dan relasi, terus cara menyatakan bentuk relasi, terus apa lagi? Mengetahui domain, kodomain, dan rank. Nah, sekarang Ibu punya 3 soal. Kalian kerjakan dalam 15 menit. Kalian kerjakan bersama dengan kelompok ya. Kelompok yang sudah Ibu bentuk di minggu lalu, ya minggu kemarin maksudnya. Terus nanti kalian presentasikan secara per kelompok ya. Nanti kalian presentasikan jawabannya secara maksudnya per kelompok gitu ya, dipresentasikan ke depan gitu. Yang soal yang pertama itu diketahui himpunan A-nya Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila, dan himpunan B-nya Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan juga Malaysia. Yang ditanyakannya itu relasi ya. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan ini pilihan ganda. A, ibu negara, B, negara dari, C, asal dari, dan D, kampung dari. Terus yang kedua, buatlah diagram panah dan himpunan pasangan berurutan dari soal nomor 1. Jadi nanti nih himpunan yang A dan himpunan yang B ini kita bentuk kita nyatakan dalam bentuk diagram panah dan juga diagram dan juga himpunan pasangan berurutan. Paham tidak? Gimana? Paham? Alhamdulillah. Terus soal yang ketiga, diketahui M-nya 2, 4, 6. Anggota himpunan M-nya itu 2, 4, dan 6. Terus, dan N-nya itu 1, 2, 3, 4. Banyak pemetaan yang mungkin dari M ke N adalah gitu. Nah, nanti kalian kerjakan ini, dan karena ibu punya ini ya lembar kerjanya ya, nanti ibu akan bagikan ke setiap kelompok. Dan barangkali nanti kalian ada yang mau bertanya, langsung saja acungkan tangannya. Nanti ibu yang maksudnya ibu yang kalian gitu menjelaskannya. Oke, baiklah. Enggak, ketua kelas bagikan ya. Oke. Baik, ibu tunggu selama 15 menit. Oke.
A few moments later. Baiklah, waktu sudah habis. Bagaimana? Semuanya sudah mengerjakan? Sudah, bagus sekali. Nah, sekarang kita presentasi ya. Jadi sistemnya seperti ini. Nanti kelompok 1 kerjakan. Presentasikan yang nomor 1. Terus kelompok 2 presentasikan nomor 2. Dan kelompok 3 presentasikan nomor 3. Oke, baik. Silakan. Alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Semua jawabannya alhamdulillah ya. Benar semua ya untuk semuanya. Tadi setiap kelompok ya. Tadi kelompok 1 menjawab relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan ibu negara. Iya, betul sekali. Terus, yang kedua, buatlah diagram panah dan himpunan pasangan berurutan dari soal nomor 1. Tadi betul sekali ya, kita buat himpunan A-nya. Himpunan A-nya apa aja tadi? Himpunan A-nya apa aja? Jakarta. Apa lagi? Bangkok. Terus apa lagi? Tokyo. Terus? Manila. Himpunan B-nya apa tadi? Ya? Indonesia. Terus? Jepang. Apa lagi? Thailand. Apa lagi? Filipina. Terus Malaysia ya. Diagram panah. Jakarta itu ibu kota dari Indonesia gitu. Maksudnya gitu ya, negara Indonesia. Bangkok panahnya kemana? Thailand. Terus Tokyo panahnya kemana? Jepang. Bagus. Terus Manila ke Filipina. Oke. Jadi Malaysia enggak ada ya? Tanya kan tadi himpunan A-nya cuma Jakarta, Bangkok, Tokyo sama Manila. Terus pertanyaan yang keduanya, himpunan pasangan berurutan. Kita nyatakan dalam bentuk himpunan tadi. Yaitu di sini ya, ibu tulis di sini ya. Kurung kurawal. Yang pertama apa tadi? Jakarta. Jakarta koma apa ini? Koma Indonesia. Gitu. Terus apa lagi? Bangkok. Buka kurung Bangkok. Koma Thailand. Terus apa lagi? Ini ya. Tokyo ibu kota apa, say? Maaf. Anak-anak, Tokyo ibu kota apa? Jepang. Koma. Buka kurung Manila. Ibu kota dari Filipina. Ya. Tutup kurung kurawal. Seperti ini. Nah, kita bahas juga ya soal nomor 3. Tadi betul sekali ya jawaban dari kelompok 3. Gimana, semuanya sama nggak tadi? Sama? Iya, bagus sekali. Ya, langsung saja penyelesaiannya. Kita hitung dulu anggota dari dari himpunan M. NM-nya berapa, Nak? Berapa? 3. NF atau banyak anggota himpunan N-nya berapa? 4. Oke. Terus rumusnya tadi apa? Banyak pemetaan yang mungkin dari M ke N. Gimana rumusnya? Gimana? N atau banyaknya anggota himpunan N pangkat banyaknya anggota himpunan M, ya. Jadi berapa nih? Berapa? Kelihatan nggak? Ya. N-nya berapa tadi?
tadi 4 pangkat 3. Atau sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 berapa? 16 dikali 4. 64. Jadi banyak pemetaan yang mungkin dari M ke N itu adalah 64. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Barangkali ada anak-anak yang masih kurang paham atau mau bertanya tentang apa gitu, nanti coba tulis di selembar kertas gitu, di selembar kertas tulis apa yang mau ditanyakan ke Ibu, terus kasihkan ke ketua kelas ya, ketua kelas. Nanti ketua kelas berikan ke Ibu saat istirahat. Paham? Ya. Baik, kita simpulkan saja pertemuan hari ini. Kita sudah membahas apa saja tadi? Yang pertama, pengertian fungsi, bagus. Terus, pengertian relasi, ya. Terus, apa? Memahami domain, kodomain, dan rank. Terus, cara menentukan bentuk relasi. Apalagi? Udah ya? Oh iya. Ibu coba lihat LKS-nya terlebih dahulu, halaman 17. Di situ ada soal dari 1 sampai 5 ya. Coba kerjakan dan minggu depan kumpulkan ke Ibu. Jangan lupa kerjakan di buku tugas. Iya. Baiklah, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, karena waktu sudah habis ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.